kalau memang misalkan tidak bisa menemukan untuk tujuannya dulu. Itu dulu deh. Menemukan tujuannya aja tuh masih berantakan, masih kebingungan, sehingga banyak hal-hal yang dia tidak tahu untuk mengaturnya seperti apa. Itu saran saya adalah sesegera mungkin untuk berkonsultasi. Karena gini, kadang-kadang ada orang yang Bila mana atau kapan baiknya pasangan suami istri itu konsultasi ke konsultan keuangan gitu, Mas? Oke, kapan harus konsultasi keuangan? Kalau memang misalkan tidak bisa menemukan untuk tujuannya dulu, itu dulu deh. Menemukan tujuannya aja tuh masih berantakan, masih kebingungan, sehingga banyak hal-hal yang dia tidak tahu untuk mengaturnya seperti apa. Itu saran saya adalah sesegera mungkin untuk berkonsultasi. Karena gini, kadang-kadang ada orang yang tidak perlu konsultasi, dia bisa memecahkan sendiri. Itu nggak usah berkonsultasi, nggak perlu konsultasi. Nah, tapi kadang-kadang ada orang yang membutuhkan pandangan pihak ketiga untuk kita bisa lebih netral lagi. Karena misalkan kadang-kadang gini nih, kalau misalkan kita konsultasi dengan orang yang sudah menikah, nih gini nih, Mbak Cik nih lucu ya. Tuh ya, dengerin. Oke, Tuh, iya. dengerin. Nah, kayak gitu. Jadi butuh orang ketiga untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap, misalkan istrinya bilang ini harus dana darurat, suaminya antar aja dana darurat, misalkan seperti itu. Nah, kita lah menyampaikan dan sebagai penyambung lidahnya. Tuh, Bun, dengerin tuh, ya benerin, biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah membutuhkan pihak ketiga untuk menyampaikan, saran saya harus konsultasi. Apalagi kalau dia udah berantakan banget, apalagi kalau misalkan udah pengelolaan hutangnya tidak bisa diselesaikan dengan baik, saran saya adalah konsultasi dengan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini memang biasanya dia adalah pihak yang netral, yang benar-benar melihat untuk tujuan keuangan prioritas. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita udah bingung sendiri, kalut, kita nggak bisa milah-milah tuh, Mbak Cik. Ya nggak sih? Kita tuh nggak bisa berpikir dengan tenang. Apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu? Nah, makanya kan suka ada sesi curhat ya. Curhat dengan teman, tiba-tiba, aduh saya pusing nih gini. Teman mungkin tidak punya solusi secaranya, tapi dia bisa memberikan pandangan yang berbeda. Oh iya ya, kenapa nggak kita lakukan ini? Nah, sama seperti perencana keuangan atau konsultasi keuangan. Gitu, Mbak J. Oke, tapi berarti tidak harus ya, Mas, untuk keluarga itu punya konsultan keuangan dan sejenis. Iya, selama dia bisa meyakinkan dirinya aman, ya kan, itu silakan saja. Tapi kadang-kadang kita punya blind spot, Mbak Cik. Kita punya blind spot yang kita sendiri juga merasa aman, tapi begitu kita buka, ya nggak sih, kan kita ada yang namanya financial check up, kan bukan cuma health check up aja, tapi financial check up. Saya merasa aman-aman aja, tapi begitu kita lihat, kita buka, waduh, berantakan ya utang saya, berantakan ya pengeluaran saya, duh ini investasi saya seperti apa ya, aduh ini anak saya mau kuliah, mau masuk sekolah SD tahun depan, ini gimana ya, saya belum ada duit dan lain-lain, gitu Mbak Cing.